Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, saya hari ini, siang ini ada di Pantai Lasiana Kupang, NTT. Bersama teman-teman saya yang ada di tempat ini. Ya, setelah 2 hari kami mengadakan Kongres Kristen Alkitabiah di Kupang. Sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, yang saya jumpai adalah bahwa orang-orang Kupang di sini ada mayoritas semuanya adalah orang Kristen, orang-orang yang sungguh ingin mengetahui kebenaran dan memegang Alkitab. Mereka hampir tiap hari, tiap minggu mereka ikut acara rohani ke gereja yang besar-besar dan luar biasa sekali. Jadi ada satu semangat untuk mencintai hal-hal yang rohani. Tetapi, sahabat yang dikasih di dalam Tuhan, dari satu sisi, saya juga melihat bahwa budaya, di mana budaya-budaya misalnya mereka ada yang suka masih merokok, masih mabuk, judi, tapi mayoritas masih tetap nenteng Alkitab, kata teman saya, tetap nenteng Alkitab. Nah, sahabat yang dikasih di dalam Tuhan, saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa kekristenan itu bukan cuma hanya diketahui di kepala saja, tetapi dipercaya, beriman sungguh-sungguh di dalam hati. Beberapa langkah yang Anda harus tahu supaya Anda mendapatkan kepastian masuk surga. Kenapa saya harus menceritakan ini? Baru beberapa menit yang lalu saya kenalan dengan fotografer di sini. Saya tanya, "Kamu Kristen kah?" "Iya, saya Kristen." "Gimana? Kamu yakin mati masuk surga?" Dia bilang, "Wah, itu belum tahu, Pak. Saya dari kecil sudah Kristen, tapi dia tidak mengerti keselamatan." Nah, saya mau kasih tahu kepada Anda, dan yang tadi juga saya kasih tahu kepada teman yang muda itu, bahwa pertama, kita semua ini adalah orang berdosa. Karena dosa inilah menyebabkan kita tidak bisa masuk surga. Sebab upah dosa ialah maut. Maut, kita akan dihukum, mengalami kebinasaan di neraka. Karena surga ada tempat yang maha suci. Yang kedua, kita harus berpikir bagaimana cara menghapuskan dosa. Apakah menghapuskan dosa itu dengan amal, ibadah, perbuatan baik? Kalau ada manusia yang mampu melakukan kebaikan tanpa melakukan dosa, ia bisa masuk surga. Tapi nyatanya tidak ada yang bisa. Semua manusia ini berdosa, tidak ada yang suci. Nah, sahabat yang dikasih di dalam Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam Yesus Kristus ada kehidupan kekal. Artinya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya menjadi hamba sama seperti manusia. Dan di ayat terakhirnya berkata bahwa supaya apa? Semua orang itu percaya kepada dia, mengaku dosa. "Tuhan, saya orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mati di kayu salib, dihukumkan bagi semua dosa-dosa saya. Saya mau bertobat, saya mau meninggalkan dosa, saya mau meninggalkan hal-hal yang tidak benar. Saya mau mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Sejujurnya, segenap hati saya, Tuhan saya mau ikut, ampuni dosa-dosa saya. Saya percaya kepadamu 100% sebagai juru selamat pribadi saya, maka engkau akan diselamatkan." Jadi sahabatku dikasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Anda Kristen dari kecil tidak menjamin kau diselamatkan. Anda nenteng Alkitab tidak menjamin kau diselamatkan. Engkau pergi ke gereja yang besar tidak menjamin kau akan masuk surga. Tetapi imanmu, bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu yang menjaminmu mendapat keselamatan. Karena Tuhan Yesus berkata apa? "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dan Rasul Petrus berkata apa? "Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan bahwa manusia dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus Kristus." Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu, bertobatlah, mengaku dosamu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu. Bersama saya Jonsung, Jesus my Savior.